Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati wa akhwat fillah, malah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang strategi pemasaran atau manajemen pemasaran. Tapi lebih fokus kepada strategi pemasaran. Kenapa kita jadi penting kita membicarakan tentang strategi pemasaran? Di era revolusi industri 4.0 ini, kita harus mampu melakukan pemasaran-pemasaran yang efektif untuk menangkan persaingan bisnis yang begitu ketat. Karena kita bisa melihat banyak retail besar itu harus mereka itu gulung tikar karena mereka tidak mampu bersaing di dalam bisnis modern yang begitu ketat ini. Dan terutama pengusaha-pengusaha pemula sangat sulit untuk masuk ke pasar. Bagaimana mereka mulai berbisnis? Contoh, mereka ingin masuk misalnya di garment misalnya, di pakaian. Dia datang pengusaha baru, sementara pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pakaian sudah begitu majunya. Dengan didukung oleh tenaga ahli, kemudian modal yang tinggi, dan mesin dan yang begitu canggih. Nah, dia pendatang baru yang pengetahuannya terbatas di bidang pasar, di bidang produk, tentang perilaku konsumen. Apa yang dilakukan? Maka kalau dia tidak mempunyai kemampuan yang tinggi tentang strategi pemasaran, maka dia tidak akan bisa bersaing dan dia akan gagal di dalam bisnisnya. Begitupun yang sudah berkembang lama dan dia tidak mampu dia melakukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, maka dia akan kalah dengan newcomer, dengan pendatang baru dalam sektor itu. Maka karena itu orang yang berbisnis apa saja, baik bisnis barang maupun jasa, perlu memahami dengan mendalam, memahami dengan luas, memahami dengan cermat tentang strategi pemasaran. Supaya apa? Supaya bisnisnya itu berkembang dengan baik dan bisnisnya itu tetap survive dan dapat mengalahkan pesaing-pesaing yang berkompetisi di bisnis yang sama. Nah, kita melihat dulu, kita bicara tentang pemasaran, kita akan bicara dulu tentang strategi pemasaran. Nah, yang pertama kita ini harus kita pahami apa sih pemasaran. Jadi sebelum kita bicara panjang lebar tentang strategi pemasaran, kita harus memahami apa pemasaran itu. Pemasaran didefinisikan adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi pemasaran itu yang pertama adalah kegiatan yang menyeluruh, yakni ini mulai dari memproduksinya, mulai dari harganya, pendistribusinya, kemudian tempatnya, itu kegiatan yang menyeluruh. Kemudian sasaran yang akan dijual, kemudian apa kesukaan atau persepsi daripada konsumen, ini kegiatan segala menyeluruh. Kemudian yang kedua, kegiatan itu terpadu, tidak parsial satu sama lain. Jadi mulai dari produk, mulai dari harga, tempat, distribusi, promosi, kemudian segmentasi itu terpadu satu sama lain, tidak terpisah. Kemudian yang ketiga, terencana.
Jadi rencana tahapan-tahapan yang lakukan itu ada perencanaan. Kemudian instrumen yang digunakan itu ada perencanaan. Kemudian media yang digunakan itu ada perencanaan. Kemudian waktunya itu ada perencanaan. Tempatnya itu ada perencanaan yang matang. Nah, itu siapa yang melakukan? Itu dilakukan oleh sebuah organisasi perusahaan atau institusi perusahaan, baik barang maupun jasa. Barang misalnya dia memproduksi sepatu, memproduksi baju, memproduksi misalnya makanan, atau dia itu ada institusi berupa bisnis jasa, seperti misalnya kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus mengemudi, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh organisasi institusi perusahaan. Apa tujuannya? Agar mampu mengakomodir permintaan pasar. Sebenarnya apa sih yang diinginkan? Contohnya kalau dia bisnis di bidang perumahan, kita tahu di sini ini konsumennya misalnya itu kelas menengah ke bawah yang penghasilannya itu 3 juta ke bawah. Nah, otomatis apa? Ya membuat rumah lah tipe 36, mungkin 33, 30. Kemudian dengan desain yang bagus, yang menarik, walaupun kecil, tapi itu bagaimana penataan ruang, kemudian bagian depan kayak mana. Itu sehingga itu mampu dikembangkan. Nah, kalau ternyata dia itu di daerah yang kelas atas, yang penghasilannya 1 miliar, ya mungkin tipe rumahnya yang bagus, tipe-tipe kelas tinggi. Nah, dengan interior yang bagus karena harganya mahal, kemudian tanahnya lebar, halamannya luas, dan sebagainya. Kita bisa, pamannya kita berusaha di bidang real estate. Kalau bisnis misalnya di bidang makanan, oh ini nanti ini kita akan jual pada orang-orang kelas bawah. Oh mungkin dia kepada belico, kepada supir angkot. Nah mungkin dia tempatnya sederhana, makanan sederhana, harganya murah. Tetapi kalau ternyata misalnya itu dia itu yang jatuh kalangan pejabat, pengusaha, kelas tinggi, ya otomatis tempatnya mewah, kemudian tempatnya bersih, kemudian penyajiannya itu bagus, kemudian pekerjaannya yang betul-betul menarik, parkirannya luas, tempatnya mudah dijangkau, parkirannya mudah dan tidak di persimpangan. Itu semuanya jadi diambil permintaan pasar itu. Dengan cara apa? Menetapkan produk bernilai jual. Jadi produknya itu marketable, bisa laku. Karena tahu, oh ternyata masyarakat itu butuhkan baju yang yang warna-warna cerah misalnya. Ya kita belikan. Oh daerah itu yang senangnya baju itu daerah-daerah yang warnanya itu agak kalem, warna warna krem, warna putih. Nah kita jualin itu baju yang semacam itu sehingga bernilai jual. Oh ini bajunya misalnya baju-baju yang penampilannya bagus, warnanya bagus, kainnya bagus, harganya tinggi, kita ikutin aja, itu bernilai jual. Itu yang terjadi. Jadi kita itu sehingga apa yang kita jual itu laku di pasaran. Nah, kemudian untuk apa? Menentukan harga. Menentukan harga tidak harus murah, kadang-kadang harus mahal. Kalau kita misalnya itu berbisnis jasa, misalnya kita bisnis misalnya lembaga pendidikan di tingkat dasar misalnya. Nah, membuka sekolahan di daerah-daerah yang kelas menengah ke bawah, ya otomatis sekolahannya itu harus murah, ya kualitasnya harus bagus. Tetapi kalau membuka lembaga pendidikan di dekat perumahan mewah, nah harus harganya tinggi. Karena kalau murah tidak mau mensekolahkan anaknya, karena dianggap pendidikan itu tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Yakinnya tidak akan mampu membayar guru-guru yang bagus, yang berkualitas tinggi. Dan dia meyakini bahwa tidak mempunyai kualitas yang cukup. Jadi justru harga mahal itu penting. Contoh sederhana, banyak orang beli mobil mewah seperti kelas Alphard misalnya, atau kelas BMW, itu kadang-kadang karena harganya tinggi, wah orang itu merasa senang dan merasa bangga dengan mobil itu. Jadi samping memang fasilitasnya bagus gitu ya.
Tapi kalau kita naikin biasa-biasa saja, mungkin kalau perasaan saya tidak jauh berbeda ketika naik Alphard dengan naik Innova, walaupun harganya jauh gitu. Tetapi kan dengan tahu kalau Alphard ini harganya tinggi, itu punya perasaan kelas tinggi dan punya perasaan percaya diri. Jadi kadang-kadang menentukan harganya tidak harus murah, tapi harus sesuai dengan nilai barang yang ditawarkan, sesuai dengan nilai jasa yang ditawarkan harga itu. Dan juga sesuai dengan konsumennya. Kemudian yang ketiga mengkomunikasikan, ini dan menyampaikan. Jadi apa ya terjadi mempromosikan, bisa promosi dalam bentuk iklan di TV, di radio, di media sosial dan lain sebagainya dalam bentuk banner atau bentuk flyer atau bentuk pamflet. Kemudian apa? Jadi umpamanya dia punya usaha misalnya apa lembaga khusus bahasa Arab, ya bagaimana dia dikomunikasikan kepada konsumen, disampaikan kepada konsumen dengan kursus bahasa Inggris, dengan tenaga pengajar yang standar tinggi, metodenya bagus dan ternyata dalam sekian bulan sudah mampu berbahasa Arab aktif, baik itu lisan, tulisan dan pendengaran. Jadi lisannya itu fahmul makruh, fahmul masmu dan takbir baik syafawi atau tahriri. Jadi kita dikonsepkan sehingga pada itu terjadi saling tukar menukar. Nah, saling tukar tawaran yang bernilai bagi konsumen. Jadi ada nilainya. Jadi tawarkan ini kita punya khusus bahasa Arab ini mempunyai nilai yang tinggi sehingga orang-orang yang butuh bahasa Arab akan belajar. Atau dia menawarkan misalnya itu dia itu punya usaha baju kaos yang bagus, desainnya bagus, kalau harus ada lukisan-lukisannya bagus, sehingga bernilai jual kepada konsumen atau kepada klien, kepada teman, atau kepada mitra dan kepada masyarakat. Jadi pemasaran itu adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu dan terencana dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling tukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan pemasaran. Kenapa harus kita ada pemasaran? Yang pertama, memahami pasar dan konsumen. Kita harus tahu sebenarnya yang diinginkan oleh pembeli di masyarakat itu apa sih? Umpamanya saya bisnis misalnya itu kuliner, makanan. Buka warung misalnya di perkotaan, di kota Lumajang. Kita harus tahu sih, apa sih kesukaan orang Lumajang. Ternyata orang Lumajang ini sebagian besar adalah orang Madura. Dan sebagian kecil itu Jawa sukunya. Berarti kalau orang Jawa, orang Madura itu apa? Sukanya asin-asin yang gurih-gurih. Nah, kemudian kalau orang Jawa sukanya manis-manis. Berarti kita harus membuat menu yang untuk orang Madura dan untuk orang Jawa. Sehingga yang Jawa bisa datang, yang Madura bisa datang. Itu kita memahamin konsumen. Kalau ternyata misalnya semuanya manis, ya yang Madura nggak bisa beli, nggak suka tuh beli. Atau misalnya gurih semua yang ketepatan suku Jawa nggak suka, sehingga kita karena tidak tahu maka bisnis yang kita lakukan tidak laku di pasaran. Nah, kemudian yang kedua itu bentuk produk yang sesuai dengan pasar. Nah, kita akan membuat produk-produk yang memang laku di pasaran. Jadi kalau kita menjual itu, ya kalau di musim hujan, ya kita jualnya misalnya payung. Kalau di musim kemarau jualnya es. Jangan sampai terbalik, di musim kemarau jual payung, musim hujan jual es. Itu nggak laku karena kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Umpamanya kita menjual baju untuk yang umur kayak saya, umur 50 ke atas. Ya tidak mungkin menjual baju yang untuk anak-anak remaja. Jadi kita sesuai dengan keinginan pasar kayak apa. Kayak remaja kayak apa, mulai dari modelnya, dari warnanya, kemudian apa kainnya, dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Begitupun kalau misalnya menjual makan ini untuk bapak-bapak yang jauh dari kolesterol,
atau untuk remaja yang tidak begitu peduli dengan kolesterol. Nah, kita harus tahu itu tujuan pemasaran. Kemudian yang ketiga, membangun popularitas positif untuk produk. Nah, itu menjadi terkenal produk itu produk yang bagus. Umpamanya nih kosmetik merek A mampu membersihkan wajah, memutihkan wajah, membersihkan jerawat. Itu kan punya terkenal. Jadi kalau kena jerawat harus pakai ini, atau supaya pipinya halus pakai produk kosmetik ini. Gitu. Atau ini umpamanya khusus bahasa Arab, kemudian diatur sedemikian rupa, mulai kurikulumnya yang bagus, tenaga pendidikannya bagus, kemudian metodenya bagus, sarana prasarana itu bagus, kemudian dipromosikan sedemikian rupa. Nah, itu kan pada akhirnya apa? Melahirkan citra yang bagus, sehingga orang akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan bisnis jasa berupa bahasa Arab ataupun bisnis barang. Kita misalnya memproduksi misalnya jaket gitu ya, dengan kain yang bagus, potongan yang bagus dan halus, ketika dipakai enak dan orang itu merasa bangga dengan baju itu, apalagi bermerek, merek itu buat kebanggaan, maka bernilai positif sehingga konsumen mau bayar dengan harga tinggi. Kemudian yang keempat, mencapai citra yang ingin dibentuk. Nah, kita akan mendapatkan citra yang bagus yang kita inginkan, akan mendapatkan popularitas yang kita inginkan. Nah, dan ini juga terjadi kepada orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah, yang menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, itu juga harus menggunakan strategi pemasaran supaya dia mencapai citra yang ingin dibentuk. Kemudian yang kelima, mampu bersaing dengan perusahaan pesaing. Kita tahu bahwa perusahaan ini betul-betul pesaing. Kalau kita misalnya bisnis kuliner ya, di makanan, kita banyak pesaing. Di dekat-dekat itu banyak warung atau yang menawarkan online dan sebagainya. Ketika dia bisnis misalnya itu baju. Nah, kita banyak orang yang menjual baju yang sama. Maka kita harus mampu melakukan strategi pemasaran yang unik, sehingga orang itu suka dengan harga yang standar, yang sesuai dengan nilai barang itu. Kita mampu sehingga sukses. Karena banyak perusahaan-perusahaan ya, kalau dulu kita dengar yang namanya Nokia waktu awal-awalnya itu, dia itu merajai pasar. Tapi karena dia dalam pemasarannya tidak maksimal, ya kalah dengan pendatang-pendatang baru, kalah dengan Samsung, kalah dengan Oppo dan lain sebagainya. Maka dengan menggunakan manajemen pemasaran ini akan mampu bersaing. Kemudian berikutnya penjualan mencapai jumlah yang maksimal. Ini yang diinginkan. Jadi market share akan naik dari waktu ke waktu. Kalau misalnya jual HP yang dulu itu laku sehari 10 bisa naik 15 sampai pada akhirnya naik 100. Begitu bagi produsen misalnya dia itu produksi baju mungkin dalam 1 bulan permintaan itu 100 potong. Kalau kena bagus pemasarannya akan naik menjadi 120, begitu pun seterusnya. Nah, berikutnya kita akan melihat apa sih fungsi pemasaran. Nah, yang pertama itu untuk riset pasar, kita untuk meneliti pasar, kita untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh pembeli, harganya yang kayak apa, bentuknya kayak apa, kemudian model pemasaran kayak apa, kemudian modelnya untuk pendistribusiannya kayak apa. Kita dengan pemasaran kita tahu riset pasar, kita tahu. Kemudian berikutnya kita analisa peluang. Kita mungkin nggak kita ini barang kita itu laku atau tidak. Apa kelemahan perusahaan sendiri dan apa kekuatannya, apa peluang, apa tantangannya. Kita dianalisa sehingga berusaha kelemahan itu diperkecil, sehingga tantangan itu diperkecil dan peluang diperbesar. Karena dia menganalisa mulai kekuatan dirinya, kekuatan perusahaan, baik itu sumber daya manusianya atau sumber daya dananya, dan kita melihat misalnya itu tentang modal yang dimiliki untuk investasi itu. Begitupun kompetitor dia tahu dia akhirnya menang dalam permainan. Kemudian yang ketiga itu analisa konsumen. Kita ingin tahu konsumen itu kayak apa sih yang diinginkan, sehingga nanti akan memproduksi sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau sudah sesuai maka konsumen akan suka, akan membeli. Kemudian berikutnya perencanaan produk, itu sudah produk yang sesuai
dengan pasar kayak apa, produk yang disukai oleh pembeli kayak apa, harga yang diinginkan oleh pembeli kayak apa, kemudian model nantinya kayak apa, itu di perencanaan yang matang sehingga akan laku besar. Berikutnya itu tentang penetapan harga. Jadi harganya sesuai dengan siapa? Karena nanti kalau sudah tahu segmentasi pasar, kita akan menentukan bentuk produk, akan menentukan adalah harga yang sesuai dengan konsumen itu. Nah, kalau dia terlalu murah justru tidak mau, kalau terlalu mahal tidak mau. Saya punya pengalaman dulu itu ketika berjalan mendapatkan orang menjual kue. Warnanya bagus, bentuknya bagus, penyajiannya bagus. Setelah saya beli harganya murah. Apa yang terjadi? Saya ketakutan untuk makan, khawatir itu misalnya bahannya dari bahan-bahan yang nggak sehat. Orang-orang yang usia tua kayak saya ini harus serba hati-hati dalam masalah makanan. Jadi justru karena murah kita nggak jadi beli, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya itu tentang distribusi. Jadi kita bagaimana barang itu sampai kepada konsumen, bagaimana jasa yang kita mesti nyampe kepada pengguna. Berikutnya penjualan produk dan jasa. Pada akhirnya yang kita inginkan itu menjadi laku, produk itu menjadi laku, jasa yang kita beli juga laku dengan baik, dengan market share yang tinggi gitu. Nah, sekarang sudah mulai memahami tentang strategi pemasaran. Apa strategi pemasaran itu? Adalah suatu mindset, cara berpikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Jadi pemasaran itu, strategi pemasaran itu yang pertama itu kita merubah cara berpikir. Cara berpikir bagaimana sih? Dalam pemasaran itu kita harus, itu yang dibentuk adalah mindset pemasaran yang akan juga untuk mencapai tujuan pemasaran itu apa. Jadi kita cara berpikir untuk mencapai tujuan pemasaran untuk suksesnya dalam penjualan barang itu dulu konstruksi. Nah, terus apa isinya di antaranya itu membuat strategi secara perinci, secara detail tentang pasar sasaran. Ini mau jual barang itu kemana? Oh, mau jual baju kepada remaja. Oh, berarti bentuk-bentuknya itu modis. Warnanya agak cerah. Modelnya ya agak modis. Oh, ini jual baju sasarannya apa? Untuk pejabat-pejabat yang tinggi. Nah, kita jelas mudah, beda. Dan kita menawarkan baju untuk pejabat-pejabat yang tidak tinggi, yang biasa-biasa. Itu ketemu. Nah, kita menjual sabun ini kepada remaja yang rentan dengan jerawat. Nah, beda dengan kita menjual sabun kepada kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, itu ketemu namanya dulu. Nah, kemudian penetapan posisi kita ini punya usahanya apa, posisinya kita itu leader market di atas atau floor market, atau kita itu middle market di tengah-tengah. Kita itu tahu. Kita mau diposisikan di mana penetapan posisi. Kemudian berikutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 4. Bicara tentang produknya kayak apa, kemudian price, harganya bagaimana, kemudian list, tempatnya di mana, kemudian promosinya bagaimana. Itu dibahas dengan rinci. Yang tidak pentingnya itu untuk budget pemasaran. Karena biaya pemasarannya itu berapa sih? Biaya promosinya bagaimana sih? Dan itu dihitung semua. Jadi strategi pemasaran itu adalah suatu mindset, cara berpikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Di mana dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget yang diperuntukkan untuk pemasaran. Nah, sekarang kita akan melihat apa fungsi strategi pemasaran itu. Satu, untuk meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Kita itu melihat apa masa depan bisnis kita ini. Apa masa depannya? Cerah nggak? Oh, cerah. Tapi dengan catatan harus begini. Oh, perusahaan ini motivasi apa masa depannya akan tidak baik kalau tetap melakukan metode-metode yang sudah ada. Itu dipikirkan dengan bagus. Nah, berikutnya apa? Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Kita koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Jadi karena sudah terencana mulai dari segmentasi pasar, posisi pasar,
kemudian produk, harga, tempat, promosi di perencanaan dengan bagus, maka akan terjadi koordinasi yang efektif dan efisien, menghasilkan yang lebih bagus, akan mendapatkan keinginan yang tercapai lebih bagus. Kemudian merumuskan tujuan perusahaan. Perusahaan itu tujuannya kayak apa sih yang diinginkan? Visi misinya kayak apa? Ini kita bisa merumuskan. Mungkin dari perusahaan-perusahaan berbeda. Antara bisnis dengan bisnis jasa itu beda. Antara bisnis kuliner dengan garment juga berbeda. Antara bisnis otomotif misalnya itu dengan media massa itu beda. Jadi kita bisa merumuskan tujuan perusahaan itu. Kemudian pengawasan kegiatan pemasaran. Kita bisa selalu memonitor perkembangan di mana yang berjalan baik, di mana yang mendapatkan hambatan, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus sudah bisa kita awasi karena semuanya sudah terencana, maka semua bisa terawasi. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah konsep strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu tentang segmentasi pasar. Jadi kita ketika punya usaha harus ada segmentasi pasar, artinya sasaran yang akan dijuali oleh barang kita. Misalnya saya itu memproduksi keripik pisang. Nah, kita harus tahu ini segmentasinya kemana. Oh, nanti segmentasi pasarnya ini kepada anak-anak muda. Dan dia itu adalah yang banyak adalah suku Jawa. Oh, berarti apa? Agak keras, kemudian rasanya manis. Oh, saya ingin menjual keripik pisang kepada bapak-bapak yang sudah tua, yang seumuran dengan saya, yang banyak giginya sudah tidak kokoh. Maka harus lebih empuk, lebih mudah hancur. Nah, ternyata ini adalah yang banyak itu adalah Madura. Maka berarti kita harus rasanya lebih asin, agak asin dan gurih gitu. Nah, misalnya begini, kita menjual baju. Jual baju misalnya ini kita untuk remaja, oh berarti modelnya harus ya gaul, warnanya cerah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya segmentasi pasar. Kemudian harganya kayak apa? Kalau ini ternyata untuk remaja itu semuanya dibaca. Kemudian yang kedua itu market positioning. Kita posisi pasar kita di mana? Jadi kita harus tahu kita ini apa termasuk itu kelas kecil, apa kelas menengah, apa kelas atas. Perusahaan kita ini diposisikan perusahaan kecil atau perusahaan besar. Kita harus tahu. Kalau nggak tahu bisa kabur, bisa bermasalah. Kemudian yang ketiga itu tentang, ya kembali lagi, jadi kalau bicara tentang market positioning, kita harus punya keunikan milik kita ini. Walaupun kecil, keunikannya apa sih? Kita harus punya keunikan sehingga dicari oleh orang. Misalnya saya ketika mendirikan pondok yang kecil, yang baru, kita mungkin secara teori bersaing dengan pondok-pondok besar di sekitar. Oh pikir, kita harus punya keunikan. Posisi saya berarti menguatkan tentang pondokpreneur. Dari sisi entrepreneurnya lebih ditingkatkan. Anak diajarin bagaimana berbisnis. Jadi mereka ngajinya rajin, di tengah-tengah mereka itu istirahat, ada waktu yang diperuntukkan untuk belajar desain grafis. Jadi ada pembelajaran untuk membuat video, membuat misalnya itu dan sebagainya. Begitu mereka diajar bagaimana memelihara ayam, tapi dengan cara tidak mengganggu ngajinya, sehingga mereka belajar bagaimana cara mereka itu nanti ketika pulang ke rumahnya mengembangkan ayam. Nah, bagaimana juga diajar bagaimana membuat keripik beluntas atau peyek beluntas, sehingga nanti di rumahnya ketika pulang bisa memanfaatkan daun-daun di pagar itu menghasilkan uang. Itu kita kecil tuh. Kemudian kemampuan baca kitab kuning kita menjadi target utama dan kemampuan bahasa asing. Kita walaupun kecil posisi kita di mana sehingga punya nilai tawar yang tinggi. Kemudian yang ketiga tuh market entry strategy. Gimana kita masuk pasar? Terutama kita bagi pemula. Bagaimana cara mulai? Kita harus bekerja sama dengan siapa? Harus bisnis apa? Dan harganya bagaimana? Kemudian model pemasarannya kayak apa? Model pendistribusiannya kayak apa? Kita harus ada perencanaan yang matang ketika dia masuk ke pasar sasaran. Nah, kemudian berikutnya marketing mix strategi. Maka kita harus melakukan 4P itu. Jadi harus produknya kayak apa? Yang betul-betul bisa laku di pasaran sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian juga bicara tentang price harganya yang sesuai dengan konsumen.
apa dia itu kalangan menengah atau kalangan atas atau kalangan bawah. Nah, perempuan atau laki-laki, remaja atau bapak-bapak, kalangan profesional atau akademisi, kita harus tahu menetapkan harga itu. Yang juga kita tidak kalah pentingnya juga dalam place tempat. Jadi kita harus menjual di mana. Mungkin kalau kita menjual tempat-tempat wisata, mungkin tempatnya yang rindang. Kalau kita berbisnis jasa, misalnya tentang para wisata, kemudian parkirnya luas, mudah dijangkau, dari perkotaan jalannya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya bisnisnya lembaga keuangan, berarti kita harus ada di tempat-tempat yang strategis di perkotaan misalnya, dan aman. Kemudian berikutnya itu juga masalah promosi. Bagaimana cara mempromosikannya itu, promotionnya. Apa dari one man one show, apa menggunakan pamflet, apa flyer, apa menggunakan WA, atau menggunakan YouTube, atau menggunakan radio, TV, dan lain sebagainya. Itu udah promosikan. Kemudian konten daripada promosi kayak apa modelnya. Karena memang ini sesuai nanti sasarannya misalnya anak muda. Berarti membuat iklannya kayak apa. Oh ini sasaran nanti ibu-ibu, iklannya kayak apa. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Kemudian timing strategi. Kita harus berpikir yang tepat waktunya. Tadi bilang, oh kalau saya ingin dagang es ya di musim kemarau. Kalau saya mau dagang payung, ya kita di musim hujan. Kalau kita menjual misalnya baju renang, ya kapan gitu, ketika banyak air. Nah, begitu harus mampu. Kita mempunyai kursus misalnya bahasa Inggris, bimbingan kelas 6, bimbingan kelas 3, bimbingan kelas itu untuk mungkin di kelas 3 SMP SMA misalnya. Ya, berarti timingnya Pak, menjelang apa ujian umum dan lain sebagainya. Begitu kita menjual baju, kapan timingnya? Oh, menjelang Lebaran atau menjelang hari-hari besar. Kita harus mampu. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Nah, jadi dengan demikian kita sudah paham tentang apa sih manajemen pemasaran, apa sih strategi pemasaran, kemudian apa sih tujuan pemasaran, apa fungsi pemasaran, apa strategi pemasaran, apa tujuan strategi pemasaran, dan bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran. Ketika kita tahu dan dipraktekkan di bisnis kita, baik bisnis jasa atau barang, itu akan berhasil. Atau kepada kita yang ketepatan misalnya dirinya ingin terkenal sebagai seorang politisi yang dulu dari dia itu menjadi kepala desa, ingin menjadi wali kota atau menjadi bupati, kemudian ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden. Itu kalau kita itu menggunakan strategi pemasaran, insya Allah akan berhasil. Begitupun yang dari DPR, bagaimana dia itu supaya terpilih, bagaimana dia itu membuat dirinya pencitraannya itu supaya dirinya itu berhasil, istilahnya personal brandnya itu bagus, ya, dan menjadi marketable ketika dia itu masuk di laga pemilihan kepala daerah atau pemilihan DPR, dia menang dengan bagus. Ya kita tidak bisa lepas bicara tentang strategi pemasaran dengan konsepnya jelas berbeda. Jual barang dengan jual jasa juga beda. Kemudian antara barang yang sifatnya kecil dan besar itu beda. Barang aja ada kuliner, transportasi misalnya, dan media komunikasi itu juga berbeda satu sama lain kalau kita bahas secara terperinci. Tetapi kalau kita bicara secara umum tentang strategi pemasaran, ya seperti yang kita bahas tadi. Maka karena itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk memahami tentang strategi pemasaran. Paling tidak kita bisa memasarkan diri kita sendiri atau membentuk personal brand yang baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan yang penting baik menurut pandangan Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.